Udah ya, kita mulai aja. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini gue mengundang salah satu Dai Senpai. Wah, Dai Senpai. Sebenarnya nggak mengundang, gue datangin rumahnya. Ih, sabar dong. Penonton bayaran gue berisik. Dai Senpai, perkenalkan nama sama angkatan EPA berapa? Halo semuanya, teman-temannya Amos yang nonton video ini. Namaku Devika Simbolon. IPA berapa ya? IPA 6. Cir 6. Datang 7 tahun lalu ke sini. Setengahnya gue. Oke, pertanyaan pertama. Sudah berapa? 7 tahun ya berarti? 7 tahun di Jepang. Gimana rasanya 7 tahun di negara orang mencari nafkah? Anjir, mencari nafkah. Rasanya ya senang aja, karena kalau dengan pencapaian sejauh ini ya, meskipun pencapaiannya bukan dalam hal materi gitu, tapi banyak pencapaian yang aku dapat. Salah satunya bisa membangun karakter aku rasa ya, membangun karakter aku. Kenapa? Contohnya gimana sih karakter yang dibangun selama 7 tahun di Jepang apa? Kayak apa ya, mungkin sometimes kita mikir kalau sebagai orang Indonesia sifatnya orang Jepang itu jelek. Kayak misalnya nih ya, aku salah, terus Amos lihat kesalahan aku, Amos itu nggak ngomong langsung ke aku, tapi dia ngomong dulu ke orang lain, nanti orang lain itu yang tegur ke aku gitu. Tapi kan maksudnya mungkin itu jelek ya buat kita orang Indonesia, tapi mungkin pemikirannya Amos itu beda gitu. Mungkin Amos mikir nggak mau melukai hatiku karena Amos yang lihat langsung kan ya. Tapi kalau misalnya orang lain yang menyampaikan itu kan mungkin orang lain itu akan menyampaikan, karena dia tidak melihat langsung kesalahanku, orang lain itu pasti akan menyampaikan kesalahanku itu dengan baik gitu, dengan tidak terlibat perasaan gitu. Kalau Amos yang lihat kan pasti Amos tuh anak ada gini gitu kan. Enak gitu. Oke. Itu salah satu yang berubah ya. Terus berjuang ya, orang Jepang berjuang banget. Jatuh 7 kali bangun 8 kali katanya. Epic comeback guys. Pertanyaan berikutnya untuk senpai kita. Setelah lulus Kokashiken, setelah lulus ujian negara, masih ditegur nggak sih? Oh, of course lah. Masih lah. Masih ditegur. Berarti walaupun sudah lulus Kokashiken, itu bukan sesuatu yang sempurna di tempat kerja ya? Ya iya tuh. Justru makin lulus Kokashiken, makin tanggung jawabnya kan makin besar ya. Volume pekerjaannya juga makin besar. Jadi semakin banyak miss lah, karena kemampuan kita sebagai manusia kan terbatas. Masih belajar juga? Oh, pastinya. Suka ikut itu, Kenshu tuh? Apa sih? Kenshu tuh apa bahasa Indonesia? Pelatihan. Oh iya, pelatihan kayak gitu, masih suka disuruh ikut pelatihan gitu. Karena ada pemikiran kayak gini. Kalau gue ya, karena ada pemikiran ketika lulus Kokashiken berarti udah selesai, belajar selesai. Ternyata nggak kayak gitu ya. Tetap harus belajar ya. Iyalah. Dengan banyaknya tuntutan di tempat kerja karena sudah lulus Kokashiken. Justru aku mau kasih tahu, kalau belum lulus ujian itu justru masa-masa enaknya, karena masih bisa ngeles. Kalau misalnya nggak bisa, kan aku belum belajar ini, kan belum belajar itu. Kalau udah lulus nggak ada istilah ngeles kayak gitu, nggak karena kita stratanya jadi udah sama kayak orang Jepang kan. Nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Apa yang mereka tahu kita harus tahu. Betul. Ribet juga ya? Nggak ribet sih. Jadi harus jadi motivasi untuk selama tinggal di sini. Udah 7 tahun tinggal di Jepang. Kehidupan di Jepangnya gimana? Ini di luar dari tempat kerja, dengan lingkungan sekitar gitu. Oh, kalau lingkungan sekitar ya, kalau bisa pindahin ini negaranya ya, negara Jepangnya ke Indonesia, tapi orang-orangnya kan orang-orang Indonesia tuh enak. Atau enggak kita tinggal di sini tapi orang-orangnya itu orang Indonesia tuh, aduh itu rasanya seperti di surga kayaknya deh. Soalnya aku lebih suka bergaul sama orang Indonesia, nggak tahu kenapa, lebih klop aja aku rasa. Tapi peraturannya pengennya yang Jepang. Iya benar-benar, peraturannya entah itu peraturan, pokoknya semua sistem-sistem ya, kayak sistem-sistem pemerintahannya juga pengennya kayak di Jepang. Soalnya semua benar-benar teratur, tertata dengan baik ya. Bener, tertata dengan baik. Nggak, pokoknya semua merata, nggak ada yang namanya apa sih namanya,
pakai orang dalam. Bukan, ya nggak ada pakai orang dalam, nggak bisa ya. Nggak bisa pakai orang dalam. Terus nggak ada kesenjangan sosial. Oh, kesenjangan sosialnya nggak ada ya. Barang apapun yang dipunyai orang kaya itu bisa kita miliki. Maksudnya ya itu tergantung kita juga ya, mau memanage keuangan kita kayak gimana. Tapi nggak ada yang namanya kesenjangan sosial. Kalau di Indonesia ya ampun, kesenjangan sosial tuh benar-benar terlihat sekali ya. 6 tahunan kerja di Shisetsu kan udah berarti ada 6 kohai yang pernah ketemu nih. Gimana rasanya punya kohai? Kohai itu junior. Senang sih gue ya, karena gue senang, tapi maksudnya karena gue emang pada dasarnya senang bergaul ya. Suka berteman sama orang gitu, suka berteman, senang aja. Terus jadi ada yang bisa diajakin jalan-jalan, maksudnya jalan ke sana jalan ke sini sambil ngajarin mereka. Even gue nggak bisa ngajarin bahasa Jepang karena gue nggak pintar ngajar, tapi kalau untuk ngajarin hal-hal kehidupan gitu gue suka. Berarti welcome aja kalau ada kohai baru ya. Senang banget malah, makin banyak makin bahagia. Untuk kohai yang selalu datang ke rumah, ada pesan dan kesan? Dimohon setiap datang ke rumah untuk bawa kue, makanan, minuman. Gak ada gitu dia. Jadi untuk kohai yang selalu datang ke rumahnya Devika, mohon ya, kue dan makanan tolonglah dibawa. Gak ada gitu dia. Gitu. Amas gimana perasaannya? Ini gue tanya balik ya guys. Amas gimana perasaannya selama tinggal di Jepang? Gue sangat senang sekali ya. Karena alasannya dong? Ya lingkungannya bagus. Ya itu tadi sih lingkungannya. Suasananya menyenangkan di Jepang. Iya, bersih lagi ya? Bersih. Semuanya rapi. Kalau nerima tempat bersih gini kan kalau di Indonesia kayak di villa-villa gitu doang kan, rapi-rapi. Nah ya kayak gitulah. Jadi buat nyaman tinggal di Jepang. Oke, terima kasih Senpai untuk waktu dan kesempatan sudah mau tampil di Amos TV. Anjir, Amos TV. For your information, Amos itu tuh ya teman seangkatan gua di Daigaku apa? Universitas. Jadi gua sama Devika satu umur, tapi dia duluan masuk di program IPA dan gue masuk 6 tahun setelahnya. Jadi sekian aja informasinya. Jangan lupa aja. Kotobanya jangan lupa ya. Perbanyak kotoba. Dadah.